Kalau kita lihat di 2013-2014 itu pemberantasan korupsi itu masih oke. Masyarakat itu dukungannya masih bagus gitu. Terus ada beberapa upaya untuk memperbaiki yang dilakukan dengan contohnya kalau KPK dulu ada GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu luar biasa itu. Tapi kemudian sedikit demi sedikit sistem apa? Saya pembusukannya lah gitu, sedikit demi sedikit, dan kemudian KPK-nya pun rubuh, maksudnya terbelenggu dan lemah sekali seperti sekarang. Malah KPK-nya bagian dari masalah, bukan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Saya nggak habis pikir begini, proses ini konsisten, Pak Mardhiko. Kalau terjadi karena natural, biasanya nggak konsisten. Lemah, meningkat lagi gitu. Ini nggak lemah terus-terusan. Kalau disengaja atau ada yang membuat desain, kok rasanya gak susah dipahami. Yang betul gimana kira-kira menurut pandangan Pak Mardhiko? Kalau kita orang shadow, hal itu malah tidak ada di dunia ini yang tidak didesain. Semua ada skenario-nya. Oh iya? Bahkan di CIA itu 1 tahun. Di CIA itu wajib membuat skenario lebih dari 1000 terhadap apa yang terjadi di dunia. Skenario ya, dijalaninnya belum tentu. Iya. Bahkan di CIA itu ada desk untuk Indonesia tuh ada mungkin 18 kali doktornya yang harus mendesain. Belum tentu dijalanin, tapi harus mendesain atau skenario gitu. Nah, jadi kita itu punya banyak skenario. Tergantung kita mau apa, benefitnya mau apa. Nah, misalnya saya misalnya mendapat mandat 2024 ini, saya mau berkuasa sampai saya mati 50 tahun lagi gitu ya. Maka musuh saya, musuh politik saya bisa dimiskinkan. Jadi contohnya misalnya kalau piramida ekonomi itu kayak gini nih, top 1%, top 3%, top 10%, kemudian akar rumput di bawahnya gitu. Itu adalah umum. Yang bagus itu kayak pensil. Jadi yang tengahnya gemuk, yang bagus, itu yang perfect gitu ya, yang perfect. Gimana caranya kita mau abadi berkuasa? Tengahnya kecil, elitnya dinaikin, yang di bawah kasih bansos, kecilin. Itu by design. Tapi terjadi sekarang seperti itu loh, Pak Mardhiko. Itu bukan saya ngomong. Iya, saya kok bener yang dibilang ini. Jadi itu by design. Gitu. Iya. Terus kemudian masyarakat dikuasai sosial medianya, bahwa manusia itu secara psikologi ada namanya 2 plus minus 7. Jadi otak manusia itu hanya bisa menyimpan paling banyak 9, paling sedikit 5 hal berbarengan. Di atas 9 informasi berbarengan 10, 11, 12 itu kita kebanjiran dan kita nggak bisa mikir. Dan itu memang psikologinya, manusia itu nggak bisa mikir berbarengan lebih dari 9 hal. Kalau di bawah mak bisa deh, mau hujan, gue belum nyetrika, ini belum ngerjain PR, itu 9. Lebih dari itu hang dia diam begini aja. Iya. Gitu ya, nanti kita tanya mak di rumahnya. Iya. Jadi informasi yang kebanyakan membuat dia over information. Itu menjadi orang pertama lelah, fatigue, kemudian menjadi apatis. Saat ini menurut saya sudah apatis. Mau itu debat kayak, mau itu isinya apa, terserah, udah nggak peduli. Itu terjadi sebuah over informasi yang didesain, semua orang udah fatigue. Kita udah nggak tahu mana benar mana salah. Iya. Bener nggak? Ini informasi bener nggak sih? Ini KPK ini bener nggak sih? Ini pemerintah ngomong ini bener nggak sih? Ini 01 ngomong ini bener nggak sih? Ustadz ngomong ini bener nggak sih? Gue udah nggak ngerti saat ini. Masyarakat banyak kebingungan saat ini. Nah, over information itu, kefatikan itu, keapatisan itu by design. Gak bisa ujuk-ujuk. Iya. Ya kan kalau kita mau nyetel itu kosong informasi juga bisa. Kita penuhin informasi juga bisa kan. Jadi mengontrol sebuah negara, mengontrol sebuah wilayah, itu adalah taktik perang. Dan itu hal biasa di akademi militer, hal itu biasa. Perang itu kan bukan bedil-bedilan. Ada 9 atau 7 macam perang. Ada military war, ada economic warfare, ada informational warfare, ada psychological warfare, ada trade war dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kita cuma tahu perang itu adalah bedil-bedilan, ya kita losing sight. Karena sekarang perang informasi, kita udah overflow, gitu ya. Terus
dan lain sebagainya. Jadi saya pikir tadi berhubungan sehubungan dengan pertanyaan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa didesain. Oke, ya serem sekali saya mendengarnya itu. Kalau sesuatu bisa didesain, sesuatu bisa di counter. Oh, pasti ada obatnya. Iya, gitu. Iya. Cuman gue belum dapat mandat aja. Wah.